dan setia menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinid dhahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, para hujjaj, bapak-bapak haji, para hadirin, segenap pengurus, para asatidzah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali di sini melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi sebab ampunan Allah datang kepada kita. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sampai pada surat Ghafir ayat 27. Di ayat-ayat sebelumnya kita sudah membaca ada kisah, ada cerita tentang Nabi Musa yang melawan Fir'aun. Ini cerita yang paling banyak ada dalam Al-Quran. Nabi Musa ini adalah nabi yang paling sering disebutkan ceritanya, kisahnya ini dalam Al-Quran. Nah, pada ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas di pertemuan-pertemuan minggu lalu, Nabi Musa ini sempat ditunda. Jadi eksekusi Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa ini tidak lancar-lancar saja. Bukan lantaran karena kuatnya Nabi Musa saja, bukan, tapi memang ada beberapa pertimbangan. Kita bahas dalam pertemuan yang kemarin. Pertimbangan pertama, kalau Nabi Musa pada waktu itu langsung dibunuh oleh Fir'aun, kemudian orang-orang melihat matinya Nabi Musa, maka ini sangat mengerikan. Jadi Fir'aun punya beberapa penasihat. Sebagaimana raja-raja, dia punya penasihat, punya pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh orang-orang dekatnya. Nah, orang-orang Mesir pada waktu itu, yang Bani Israel maupun yang keturunan dari Bani Quraimah atau kaumnya Fir'aun, ini khawatir kalau memang benar-benar Musa dibunuh, ini kasihan Nabi Musa. Ini pertimbangan pertama. Maka diurungkan pembunuhan Fir'aun kepada Musa, ini diurungkan, ditunda lagi. Kemudian pertimbangan yang kedua, ada juga pertimbangannya kenapa tidak segera dibunuh oleh Fir'aun. Pertimbangannya ada yang menasihati Fir'aun. Dia mengatakan Musa itu dinasihatin Fir'aun nih saudara. Fir'aun, wahai sang raja, Musa itu kan cuma penyihir katanya. Musa itu kan cuma bocah kecil. Masa raja lawan bocah kecil? Apa kata orang? Kalau ternyata dibunuh juga, nanti orang pada bilang lantaran nggak bisa ngelawan atau kalah pamornya sama tukang sihir kecil, Fir'aun ngebunuh anak kecil, ngebunuh tukang sihir. Iya juga mikir Fir'aun, iya juga ya, udah nggak jadi dibunuh. Kemudian ada juga yang membisikkan atau ada juga yang memberikan pertimbangan, sengaja
Nabi Musa sengaja dibiarkan hidup memimpin Bani Israel beberapa tahun di Mesir. Ini pertimbangannya supaya ada satu pemikiran, supaya ada satu perenungan, jadi supaya tidak jumud. Kalau dalam keadaan nyaman satu kekuasaan, tidak ada musuh tanpa musuh, maka itu bisa muncul kejumudan. Dulu Uni Soviet itu lawannya Amerika Serikat. Begitu Uni Soviet nggak ada, Amerika Serikat sendirian. Nah, dia kalau Amerika Serikat sendirian nggak ada tandingannya, maka akan muncul kejumudan atau statis begitu aja. Pemikirannya tidak akan maju, maka harus diciptakan musuh. Kenapa diciptakan musuh? Supaya berpikir terus, supaya ada strategi terus, supaya ada siasat yang bisa dihasilkan, akhirnya membuahkan pemikiran-pemikiran. Begitu juga kadangkala dalam bidang lain juga seperti itu. Dalam bidang kesehatan misalnya, maka harus diciptakan juga yang namanya penyakit. Sebab kalau nggak diciptakan penyakit, maka nggak ada yang mikir dokter-dokter. Udah gitu obat nggak pada laku, akhirnya dibikin penyakit supaya mikir. Jadi jangan nyaman-nyaman aja hidup, jangan nyaman-nyaman aja kondisi di dunia, harus ada tantangan. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan kenapa Nabi Musa pada waktu itu nggak langsung dibunuh oleh Fir'aun. Ada banyak pertimbangan, diantaranya 3 yang tadi saya sebutkan. Nah, sampai pada tahap ini ya kira-kira lebih dari 20 tahun, ini tetap tidak dibunuh oleh Fir'aun. Jadi dibiarkan Nabi Musa dibunuh. Namun pada puncaknya ini pada ayat 20 ini, pada ayat 26 yang sudah kita bahas kemarin, Fir'aun sudah memuncak. Akhirnya Fir'aun bilang, biarkan saya, udah gak usah kasih nasihatin, gak usah nasihati saya, biarkan saya membunuh Musa, kata Fir'aun. Daruni aqtul Musa waliyad murabbah. Biarkan saya, daruni, biarkan aku sendirian, saya akan bunuh Musa. Gak usah pakai pertimbangan-pertimbangan, gak usah nasihat-nasihatin, saya bunuh Musa sekarang juga. Ini Fir'aun sudah memuncak. Nah, mulailah di sini Fir'aun melaksanakan eksekusinya atau melaksanakan niatnya untuk membunuh Nabi Musa. Maka kemudian dilanjutkan di ayat 27. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qala Musa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'min. Inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa liqaumihi, kepada kaumnya. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wa qad sumi'a dzalika, dan sungguh ucapan ini didengar oleh kaumnya. Didengar. Ucapan apa ini ucapannya? Inni udzu bi rabbi wa rabbikum, ini sesungguhnya aku berlindung bi rabbi, kepada Tuhanku, wa rabbikum, dan Tuhan kalian, min kulli mutakabbirin min kulli mutakabbirin, dari setiap orang-orang yang takabur, sombong, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Ini ucapan Nabi Musa, semacam doa. Nabi Musa mengucapkan ini di depan kaumnya. Jadi kaumnya mendengar, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung. Aku berlindung kepada Tuhanku dan kepada Tuhan kalian, wahai Bani Israel. Aku berlindung dari setiap orang takabur, sombong, yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, tidak percaya kepada hari perhitungan. Ini ungkapan semacam ikrar dan juga doa juga sekaligus. Ini diucapkan Nabi Musa di depan kaumnya. Kalau doa kita kan kepada Allah, ya Pak. Ya Allah, aku mohon perlindungan. Kalau ini enggak, Nabi Musa memang mengucapkan ini semacam ikrar atau diumumkan kepada pengikutnya, kepada Bani Israel pada waktu itu. Karena memang sudah terdengar santer ancaman bahwa Nabi Musa itu akan dibunuh. Itu udah terdengar dan itu sudah sampai. Jadi kalau sekarang itu udah viral, di mana-mana semua ngomongin tentang Fir'aun mau bunuh Musa. Nggak bisa dihalangin lagi, sekarang mah udah pasti dibunuh ini mah. Nggak ada pertimbangan apa-apa. Yakin banget dia pasti dibunuh. Nah, ini semua orang sudah pada tahu, semua orang sudah pada mengerti bahwa ini
merupakan satu tindakan yang pasti dilakukan oleh Fir'aun. Oleh karenanya Nabi Musa, karena orang-orang udah pada tahu semua bahwa ini akan terjadi, Nabi Musa bilang, aku tetap berlindung kepada Tuhanku dan juga Tuhan kalian dari setiap orang sombong yang tidak percaya kepada hari perhitungan. Yang bisa kita ambil dari ungkapan Nabi Musa ini ayat Al-Quran, inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Nabi Musa dan kaumnya tahu kalau Fir'aun akan membunuh dia. Cuma Nabi Musa tidak mengucapkan, aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari Fir'aun. Nabi Musa nggak menyebutkan dari Fir'aun, tapi dibuat umum. Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap orang yang sombong. Dari setiap orang yang sombong. Ini artinya kalau toh bukan dari Fir'aun, bukan juga dari pengikut-pengikutnya Fir'aun, tapi ada musuh-musuh yang lain, pokoknya kulli mutakabbirin. Pokoknya setiap orang yang sombong habis. Pokoknya setiap orang sombong mencoba menyakitiku, istilahnya begitu. Setiap orang yang sombong mencoba melawanku, maka Allah yang turun tangan. Jadi semua kulli mutakabbir ini dibuat umum, dibuat siapapun yang sombong kemudian menyakiti aku, menyakiti kaumku, maka dia akan berhadapan langsung dengan Allah. Ini kenapa Nabi Musa enggak disebutkan aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari Fir'aun, enggak, tapi dari setiap orang yang sombong, umum pokoknya. Nah, doa-doa semacam ini banyak dalam Al-Quran. Dan juga ungkapan ini, itu pengertian pertama. Ungkapan ini juga bisa punya makna bahwa kalau disebutkan aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap orang yang sombong, ini berarti Fir'aun termasuk di sana. Fir'aun termasuk orang yang dituju oleh Nabi Musa, yaitu orang yang sombong. Dan ini merupakan satu stigma atau satu label buruk untuk Fir'aun, bahwa Fir'aun sudah disebut sebagai mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Ini pengertian yang bisa kita ambil. Jadi pertama, dibuat umum, ya Allah lindungilah aku dari orang zalim. Misalnya kita doa begitu, ya Allah lindungilah aku dari orang zalim, gitu aja udah. Dari setiap orang zalim, nggak usah disebutin namanya. Kalau disebut namanya, tahu-tahu yang zalim bukan dia, nah, kena juga kan. Nah ini, ya Allah lindungilah aku dari segala macam, dari segala atau dari setiap orang yang zalim. Nggak usah disebutin, ya Allah lindungilah aku dari si fulan. Tahu-tahu yang iseng sama kita bukan fulan, yang iseng orang lain, ya nggak kena, nggak masuk dalam doa itu. Pengertian kedua tadi, ini untuk menyatakan bahwa Fir'aun termasuk orang sombong yang harus ada dalam pernyataan itu, artinya bakal kena. Kemudian pengertian ketiga, kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Orang takabur yang tidak percaya kepada hari perhitungan. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah punya sifat sari'ul hisab. Sari'ul hisab itu cepat perhitungannya. Jadi hisab yang dimaksud di sini perhitungan. Perhitungan Allah itu sebenarnya bukan cuma bisa ditegakkan nanti di akhirat. Di dunia aja bisa, karena Allah sari'ul hisab. Jadi kalau disebut yaumul hisab, kalau disebut sebagai hari perhitungan, dihitung amal perbuatan kita, kemudian akan menerima akibatnya. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Orang sini masya Allah baik semua ya. Ya kalau buruk ya buruk balasannya. Ini akan diterima bukan hanya di hari kiamat nanti, di dunia pun bisa. Karena Allah maha cepat perhitungannya. Memang yang disebut dengan yaumil hisab, hari perhitungan yang akbar, hari perhitungan yang secara besar-besaran, memang nanti di yaumil kiamah, setelah kebangkitan nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan dan bisa saja Allah menghitung secara cepat sekarang. Allah menghitung secara cepat sekarang. Gambaran paling gampang, orang-orang yang pada haji, saudara. Orang yang haji, dia jalan-jalan pulang dari Masjidil Haram, saya udah hafal jalanannya, tahu-tahu kayak udah rame malam, kagak nyampe-nyampe. Itu cerita teman saya. Ngelihat itu ada orang, lah itu ngapain bocah? Itu ngapain tuh Pak Anu dari tadi bolak-balik aja. Padahal ini hotelnya dia.
Ini hotelnya dia, tapi dia bolak-balik aja begitu, nggak ngeliat. Akhirnya dipanggil, ngapain dari tadi? Saya nyariin hotel nggak ketemu-temu. Lah, hotel dari tadi nggak kemana-mana, di sini aja. Itu sombong, maksudnya ngerasa bisa atau ngerasa paling apal. Ya, macam-macam balasannya. Ada yang balasannya di dunianya sering nyikut orang, gambarin orang. Di sono ada juga yang gambarin dia. Ada juga yang ngikutin dia. Allah sari'ul hisab. Perhitungan itu bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan di sini di dunia juga. Bisa dilaksanakan di dunia juga. Contoh yang paling gampang dan sering kita dengar tuh kalau di tanah haram, kalau di Mekah. Jangan sembarangan di sana. Kenapa? Karena yang udah-udah itu pasti langsung dibalas di sana. Langsung. Ada yang naudzubillah, ada yang enggak melihat Ka'bah malah. Enggak melihat Ka'bah, gimana itu enggak melihat Ka'bah? Itu kan udah siksaan berat banget itu. Sampai sana enggak bisa melihat Ka'bah. Gimana itu? Itu perhitungan Allah sari'ul hisab. Nah, di sini disebutkan aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap orang yang sombong yang tidak percaya kepada hari perhitungan. Hari perhitungan yang dimaksud di sini bisa nanti hari perhitungan yang besar di akhirat. Bisa juga hari perhitungan kalau Allah mau ngitung sekarang, Allah reken kemudian Allah laksanakan, bisa. Artinya Firaun nanti kalau memang nggak percaya, lihat nanti akan Allah hitung kesalahan-kesalahannya dan Allah akan hancurkan. Maksudnya begitu. Jadi perhitungan di sini bisa perhitungan di dunia dengan cara Allah kirimkan kepada Firaun azab, bisa juga nanti. Dan sesungguhnya azab di akhirat ini lebih dahsyat dan lebih perih lagi. Kalau di dunia, kalau hanya sekedar ujian atau cobaan, kemudian masih bisa dikasih tenggang waktu untuk taubat, ya masih bisa, alhamdulillah kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat udah nggak bisa lagi, balik lagi ya Allah kasih kesempatan lagi 3 hari dah saya di dunia, saya pengen sholat, nggak bisa kalau udah sampai sana. Kalau di sini masih bisa. Cuma terkait dengan Firaun, hadirin, Firaun ini sampai nanti di akhir ceritanya, Firaun ini memang sudah tidak bisa beriman, sampai akhirnya. Karena prosesnya itu sebelum-sebelumnya dia sudah diberikan teguran banyak oleh Nabi Musa melalui mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya itu, kemudian melalui pertolongannya Nabi Musa, wabah kodok, wabah darah, wabah belalang, semuanya kutu, semuanya udah didoain sama Nabi Musa, udah dimohonkan oleh Nabi Musa kepada Allah, semuanya udah tuntas atau sudah bisa diatasi di Mesir, tapi tetap masih kufur juga Firaun. Maka ujungnya Firaun itu tenggelam di laut. Walaupun pada waktu itu pengen bilang ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun, pengen bilang saya iman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, tapi tenggorokan, nyawanya udah sampai tenggorokan. Kalau udah sampai tenggorokan udah nggak bisa Pak. Udah gak bisa, udah. Dulunya susah banget, dulu suruh sholat aja susah banget, gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, dituntun sama anaknya, Allah bisa dituntun, atau la ilaha illallah, boro-boro bisa ngomong orang di sini, orang di tenggorokan susah. Naudzubillah. Nah Firaun juga begitu. Firaun sempat pengen mengucapkan ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku iman kepada Tuhannya Musa dan Harun, tapi nyawanya sudah di tenggorokan, udah gak diterima, dilelepin sekalian sama Jibril. Habis. Ini ungkapan Nabi Musa, inni utu bi Rabbi wa Rabbikum, ini diucapkan di depan kaumnya Nabi Musa, dan kaumnya mendengar, sekaligus untuk mengajarkan kaumnya untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah. Ini juga kita diajarkan kalau kita punya orang yang zalim, baca ayat ini, inni utu bi Rabbi wa Rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu biyaumil hisab. Semakin kita baca dan semakin kita yakin bahwa Allah akan menjaga kita, insya Allah kita dijagain dengan ayat ini, dengan ayat yang ada pada surat Ghafir. Ayat berapa? Cari sendiri.
Orang kagak ada yang bawa kitab sih. Ada ayatnya, ini untuk birabbikum, ini untuk birabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu biyaumil hisab. Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap orang sombong yang tidak percaya perhitungan, yang tidak percaya pembalasan. Biar nanti Allah yang balas, biar nanti Allah yang hitung. Nah, ini bisa dibaca untuk mohon perlindungan kepada Allah kalau kita ada orang yang zalim. Surat Ghafir ayat 27. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadhiban fa alayhi kadhbuh فعليه كذبه فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال رجل مؤمن. Dan berkatalah seorang laki-laki mukmin, laki-laki yang beriman, min ali fir'auna, dari keluarganya Fir'aun, kila huwa ibnu ammih, dan dikatakan bahwa laki-laki yang dimaksud adalah anak pamannya Fir'aun, berarti sepupunya Fir'aun. Sepupunya Fir'aun, yaktumu imanahu, di mana pemuda itu menyembunyikan imannya. Apa perkataannya? Ataqtuluna rajulan, apakah kalian wahai orang-orang Mesir membunuh laki-laki, an yakula ay li ayyakula, hanya karena mengucapkan Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Waqad ja'akum bil bayyinat, dan sungguh laki-laki itu, orang itu sudah mendatangkan kalian bil bayyinati, dengan mukjizat, ay bil mukjizati zahirati, dengan mukjizat-mukjizat yang jelas, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa iyyaku kadiban fa alaihi kadibu, apabila laki-laki itu, apabila orang itu bohong, fa alaihi kadibu, maka atas dia kadibu, akibat kebohongannya. Dororu kadibihi, maksudnya adalah kebahayaan atau kemadharatan dari bohongnya orang itu. Wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, dan apabila dia benar, hati-hati, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, pasti akan menimpa kalian sebagian yang dijanjikan oleh orang itu. Minal adabihi, dengannya, minal adabi ajilan, dari berupa azab, ajilan yang sifatnya ini ajilan, yang sifatnya segera. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak akan menunjukkan man huwa musrifun, orang-orang yang menyekutukan Allah, ay musyrikun, maksudnya menyekutukan, kadzabun, dan juga orang-orang yang banyak bohongnya, muftarin, maksudnya banyak berbuat rekayasa, ngada-ngada. Kadzab, muftar, mengada-ngada. Setelah ada rencana, sudah hampir dikatakan 90 atau 85% bahwa Fir'aun akan melaksanakan eksekusi, akan membunuh Musa. Setelah ada kabar seperti ini, maka kemudian Nabi Musa mengikrarkan atau menyatakan tadi, aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian selain itu, di sisi lain ada seorang laki-laki beriman, ada seorang laki-laki sepupunya Fir'aun. Sepupunya Fir'aun ini kemudian memberikan nasihat bukan hanya kepada Fir'aun, tapi kepada kaumnya Fir'aun, kepada bangsa Mesir. Jadi di Mesir itu ada Bani Israel pendatang, Bapak-bapak. Nah, orang Mesirnya sendiri ada. Orang Mesirnya ini ada, bangsa Qoromitoh kalau nggak salah. Ini orang Mesirnya sendiri ini ada. Jadi sebutan orang Mesir itu ya Kipti atau Egypt, itu emang asli Mesir. Nah, sedangkan Israel atau Bani Israel ini pendatang. Yang dinasihatin, yang diberikan petuah di sini oleh laki-laki ini adalah orang-orang Mesir yang asli. Maka sebutannya di sini ataqtuluna, apakah kalian bunuh? Ngapain kalian membunuh seseorang cuma karena dia bilang Allah Tuhanku? Udahlah, nggak usah dibunuh. Maksudnya memberikan satu penenangan supaya orang-orang Mesir ini tidak ikut-ikutan Fir'aun, tidak ikut-ikutan ingin membunuh Nabi Musa. Kalau di Mesir itu yang
saya sebutkan tadi Bani Israel pendatang, karena Israel sering saya bahas. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub, Yakub bin Ishak. Jadi Bani Israel itu artinya Bani Yakub. Yakub yang anaknya Nabi Ishak, Ishak yang anaknya Nabi Ibrahim. Ini Nabi Yakub alias Israel. Nabi Yakub alias Israel punya anak 12. Nah, anaknya 12 ini nanti kelak akan jadi nabi semua, kelak jadi nabi semuanya. Walaupun awalnya pada bermusuhan. Ada yang sangat dimusuhi di antara 12 anaknya, namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini yang kemudian dibuang ke sumur, dibawa oleh kafilah dagang, akhirnya sampai ke Mesir. Mulai sejak itulah ada Bani Israel atau Bani Yakub di Mesir. Asalnya bukan di Mesir. Di mana asalnya? Ya bukan di Kebayoran juga sih. Di Syam. Syam itu yang sekarang meliputi Palestina, Yerusalem itu, kemudian sebagian Syria, Palestina, kemudian sebagian Yordania, itu termasuk Syam dulu sebutannya. Dan disitulah kota para nabi. Nabi Ibrahim ya di situ, anak-anaknya Nabi Ibrahim ya juga di situ, Nabi Ishak, Nabi Yakub di situ. 12 anaknya di situ. Cuma Nabi Yusuf karena dimusuhin, dibuang, akhirnya sampai ke Mesir. Nah, mulai saat itulah ada Bani Israel di Mesir. Awalnya Nabi Yusuf dulu. Karena Nabi Yusuf ketika awalnya beliau jadi hamba sahaya di sana di Mesir, tapi kemudian Allah angkat derajatnya setelah melalui fitnah atau melalui ujian-ujian. Singkatnya, Allah angkat derajatnya. Nabi Yusuf ini dipercaya untuk ngurusin pertanian di Mesir. Akhirnya jadi semacam raja di Mesir. Nah, mulai saat itu dipanggil tuh bapaknya, yaitu Nabi Yakub, diundang, saudara-saudaranya juga diundang ke Mesir. Yang ada yang namanya Yahuda, ada yang namanya Syamun, ada yang namanya Bunyamin. Itu semuanya saudara Nabi saudara Nabi Yusuf. Ini mulai migrasi, mulai pindah dari Syam pindah ke Mesir. Nah, sejak saat itu mulai ada Bani Israel atau keturunan Israel, keturunan Yakub. Terus turun temurun punya pengaruh atau bisa dikatakan dominan juga di Mesir, sampai akhirnya datang Firaun. Nah, Firaun inilah yang diceritakan di sini di ayat ini dan di beberapa ayat lain. Ini Firaun yang kemudian menindas Bani Israel. Ada seorang laki-laki beriman, tapi imannya dia sembunyikan dari Firaun. Jadi dia sering kumpul sama orang-orang kerajaan Firaun, sering juga ngopi-ngopi sama Firaun, ngobrol-ngobrol sama Firaun, sering. Tapi Firaun nggak tahu kalau orang ini adalah sebenarnya orang beriman dan orang yang sebenarnya percaya kepada Nabi Musa. Tapi imannya disembunyikan, saudara. Imannya disembunyikan. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa sebenarnya menyembunyikan iman itu boleh. Menyembunyikan iman kalau kita merasa takut akan ancaman, nih kalau saya nggak sembunyikan iman saya, maka saya bisa habis nyawa saya. Boleh. Pertimbangan pertama karena ingin menyelamatkan diri. Boleh kita menyembunyikan keimanan kita. Ini pun pernah terjadi pada sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ada sebagian yang menyembunyikan keimanannya karena khawatir kalau menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini khawatir dibunuh sama tuannya karena budak hamba saya, maka menyembunyikan imannya. Walaupun dia setelah itu nangis-nangis kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bilang nggak apa-apa kalau kamu takut untuk menyatakan keimananmu, maka boleh disembunyikan dengan pertimbangan takut keselamatan atau nyawanya, atau dengan pertimbangan lain, yaitu sebagai siasat yang dilakukan oleh rajulun mukmin dalam ayat ini sebagai siasat. Bagaimana dia menyembunyikan keimanannya, nyaru atau nyamar seolah-olah temannya Firaun ada di istananya Firaun, tapi sebenarnya dia adalah ada di kubu Nabi Musa. Ini boleh, diperbolehkan menyembunyikan keimanan. Memang harus seperti itu. Dalam beberapa kondisi kita harus cerdas.
jangan mati konyol, kecuali kalau di tempat-tempat seperti Indonesia yang udah mayoritas Islam. Kalau kita satu waktu ada di tempat yang minoritas dan terancam benar-benar, boleh kita menyembunyikan keimanan, tidak apa-apa. Namanya ya taqiyah, walaupun taqiyah itu terkenal di Syiah, tapi taqiyah dalam Islam memang ada, dan beberapa orang sahabat melakukan penyamaran, artinya tidak menampakkan keimanannya demi menyelamatkan atau demi siasat, itu diperbolehkan. Nah, laki-laki ini yang nyamar menjadi memang dari keluarga Firaun, ini memberikan nasihat kepada penduduk Mesir, pengikut-pengikutnya Firaun, diberikan nasihat. Kenapa kalian membunuh orang, maksudnya Nabi Musa, membunuh seseorang yang mengakui aku Tuhanku Allah. Cuma gara-gara bilang Tuhanku Allahnya, kenapa dibunuh segala? Biarin aja. Lagi pula orang ini kan sudah datang kepada kalian dengan berbagai mukjizat. Kalian sudah lihat mukjizatnya, tongkatnya. Kemudian dengan tongkatnya ini bisa membuat Fir'aun takjub. Dengan tongkatnya bisa juga mengusir wabah belalang. Doa-doanya ini juga bisa menghentikan banjir yang ada di Mesir. Doa-doanya juga bisa menghentikan wabah kutu, wabah darah, semuanya. Itu kan semua bukti-bukti untuk kalian, bukti-bukti yang nyata. Kenapa kalian membunuh orang cuma gara-gara mengakui bahwa Tuhanku hanya Allah, dan dia juga sudah menunjukkan bukti-bukti yang nyata. Kenapa harus dibunuh? Nah, laki-laki ini memberikan nasihat kepada penduduk Mesir yang ada di kubu Firaun, dikasih nasihat. Satu riwayat menyebutkan nama laki-laki ini namanya Syam'an. Ada yang mengatakan namanya Syam'an, tapi ada juga yang mengatakan bukan Syam'an, tapi namanya Hizqil. Jadi ada Hizqil, ada Syam'an. Ini dua riwayat yang menjelaskan siapa sih laki-laki rajulun mukminun di sini. Siapa sih laki-laki yang imannya disembunyikan, kemudian memberi nasihat kepada orang-orang Mesir supaya jangan membunuh Musa. Itu siapa sih sebenarnya? Satu riwayat ada yang mengatakan namanya Syam'an, ada juga yang mengatakan namanya Hizqil. Hadirin jemaah rahimakumullah, ini yang dilakukan oleh rajulun mukmin pada ayat ini. Ada beberapa orang yang disebut dalam Al-Quran siddiqin. Kita kan sering juga dengar ma'alladina an'amta alaihim minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Siddiqin ini di bawah para nabi. Kalau dari derajat masih tinggian para nabi. Nah, di bawah para nabi ini ada namanya siddiqin. Siddiqin ini adalah orang-orang yang benar dan juga membenarkan apapun yang dibawa oleh nabi. Apapun yang dibawa oleh Nabi Allah, Rasulullah pada zamannya, dia yang paling depan percaya. Dan dia nggak ragu, namanya siddiqin. Ada beberapa orang, ada 3 orang dalam Al-Quran yang termasuk siddiqin. Di antaranya ini, yang tadi saya sebut sebagai Hizqil namanya. Di antaranya ini, yaitu laki-laki yang bilang kepada kaumnya Fir'aun bahwa ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Ngapain kalian bunuh orang yang cuma bilang Tuhanku Allah? Ngapain begitu aja kok dibunuh? Orang cuma ngomong doang. Lagi pula dia kan sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa dia nabi. Ngapain dibunuh segala? Udahlah, gak usah dibunuh, gak usah ikutin Fir'aun. Nah, ini dia termasuk Hizqil, ini termasuk siddiqin yang dimaksud dalam doa-doa ma'asyuhada'i wassalihin. Nalladzina an'amta alaihim dan nabiyina wasiddiqin. Nabi kemudian bawahnya siddiqin. Termasuk diantaranya itu di Al-Quran disebutkan adalah Hizqil ini yang ada dalam ayat ini. Kemudian yang kedua, termasuk siddiqin. Jadi orang ini disebut dengan as-siddiq. Termasuk siddiqin, yaitu berarti ada 4. Termasuk as-siddiqin yang kedua, orang yang bilang kepada Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiruka, innal mala'a, yang bilang kepada Nabi Musa, Musa, itu orang-orang kerajaan, orang-orangnya Firaun nyariin kamu, udah pengen bunuh kamu, pergi dari sini. Ini juga siddiqin. Walaupun dia ada di kubu Firaun, tapi dia memberikan nasihat kepada Nabi Musa
sewaktu Nabi Musa membunuh seorang Bani Israel. Jadi ada Bani Israel, dia berantem sama penduduk pengikutnya Firaun, ngadu kepada Nabi Musa. Akhirnya oleh Nabi Musa, ini pengikutnya Firaun dipukul, sekali pukul mati saudara. Nabi Musa mah nggak pakai mukul, nggak pakai bengep, nggak pakai apa, mati langsung dipukul sama Nabi Musa. Ini kemudian beberapa hari setelah itu ada yang datang kepada Nabi Musa, kemudian bilang, kerajaan semua pengawal udah siap mencari kamu, pergi dari sini katanya. Nah ini termasuk siddiqin, dua. Jadi ada dua pemuda yang berbeda, ada dua orang yang berbeda, yaitu ketika di awal-awal Nabi Musa pengen jadi nabi, belum menerima wahyu, itu baru pengen. Kemudian di ayat ini ketika sudah ingin dibunuh oleh Firaun, ini orangnya lain. Kemudian yang ketiga ada namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar terkenal dengan Sahibu Yasin. Dialah orang yang percaya kepada tiga orang utusan yang diutus kepada penduduk daerah yang namanya daerah Antioquia. Wadrib lahum mathalan, gimana itu ayatnya Bapak? Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Tiga orang enggak ada yang percaya semua. Nah, kemudian ada seorang waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'u, dan datang seorang laki-laki dari batas kota kemudian bilang, orang-orang ayo iman kepada para utusan. Nah, ini namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini termasuk as-siddiq. Jadi ada berapa tuh? 3 ya. Di kisah Fir'aun dan Musa ada 2, kemudian di kisah Nabi Isa, ini umatnya Nabi Isa nih. Umatnya Nabi Isa ini ada 1 orang namanya Habib An-Najjar. Satu lagi ada pada masa Rasulullah yang disebut dengan As-Siddiq juga, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar ini adalah yang paling utama di antara 4 ini. Emang Sayyidina Abu Bakar disebutin Ustaz itu di Al-Quran? Tidak disebutkan namanya, sama seperti rojul tadi di beberapa ayat yang tadi kita bahas, kan nggak disebutin namanya, cuma rojulun. Tetapi Rasulullah dan juga riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah menyebutkan yang dimaksud adalah Hizkil, yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar, termasuk Habibun Najjar, termasuk ini ketika idhuma fil ghar, ya, idhuma fil ghar, ketika keduanya ada dalam gua. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika 2 orang itu ada di gua, maksudnya gua Thur. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, itu bentuk sahib, itu bentuk 1 orang. Maka riwayat hadis dan apapun yang didapat oleh para ulama tafsir, maka yang dimaksud di sini menurut riwayat hadis yang dimaksud di sini 2 orang dan 1 orang sahabatnya. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya la tahzan, kepada sahabatnya jangan sedih, ini yang dimaksud sahabat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi disebutkan di situ satu-satunya nama sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran ya Abu Bakar As-Siddiq, tapi bukan nama, tapi bentuknya sahabatnya, seorang sahabatnya. Nah, ini Siddiq ada beberapa orang yang disebutkan di Al-Quran dengan riwayat-riwayat, ada 4 orang tadi. Inilah seorang laki-laki yang memberikan nasihat kepada kaumnya. Udah, gak usah dibunuh. Orang cuma mengucapkan Rabbi Allah, dia juga sudah memberikan bukti-bukti berupa mukjizat, kenapa kalian bunuh? Begini saja, kata laki-laki itu. Dia nasihatin, gini saja, kalau emang dia bohong, dusta, maka dia akan makan sendiri akibat kebohongannya. Pasti kebohongannya akan menimpa dia. Kemudian, tapi hati-hati, kalau ternyata dia benar, hati-hati, pasti azab akan menimpa kalian. Nah, dari sini saudara bisa kita pahami bahwa sebenarnya dari peradaban manapun di setiap zaman itu sebenarnya ada satu batas
netral. Jadi tidak menyebutkan latar belakang agamanya, Tuhannya atau apa, tapi disebutkan batas yang tengah-tengah atau netral. Seperti ungkapan ini. Gini aja, seperti ungkapan laki-laki ini. Kalau dia bohong, dia akan kena akibat kebohongannya. Tapi hati-hati, kalau dia benar, berarti yang akan kena kita. Itu kan di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Jadi disebutkan kalau emang dia benar, maka kalau dia benar, maka hati-hati dengan kalian, maka kebenarannya itu nanti akan membawa azab buat kalian. Nah, kalau dia bohong, biarin aja, dia juga akan kena azab. Dan ini berlaku di semua zaman, di semua tradisi. Posisi yang semacam posisi netral dan posisi yang tidak berpihak, dan itu semacam doa atau permohonan. Ada pada masa Rasulullah namanya mubahalah. Mubahalah ini sumpah dan diajak. Memang Rasulullah diajak oleh orang Yahudi, ayo kita mau mubahalah. Mubahalah, bawa ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Mubahalah itu dari dulu ini, dari tradisi sebelum Islam pun seperti itu. Ayo kita ke lapangan, bawa keluarga kita. Kalau emang saya benar, situ salah, maka azab Allah akan kena situ di lapangan langsung. Nah, kalau sebaliknya, kalau saya yang salah dan situ yang benar, saya akan kena azab. Nah, itu seperti itu tuh yang dimaksud dengan mubahalah yang saya maksud. Ini batas yang sifatnya netral dan ini berlaku di semua zaman. Kalau saya benar, hati-hati, situ yang kena azab. Kalau situ benar, saya yang kena azab. Ini semacam sumpah. Nah, dan pasti Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang salah. Artinya ini merupakan satu permohonan dan juga sumpah supaya orang-orang Mesir tidak membunuh Nabi Musa karena Nabi Musa membawa kebenaran. Ya qaumi lakumul mulkul yaum wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurang yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.